Halo, perkenalkan nama saya Kusini Sira dengan NIM 1201001. Saya dari kelas A sore semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi menjadi wirausaha yang sukses dengan mata kuliah kewirausahaan dan dosen pengampu Anwar Rubai Magister Pendidikan. Baiklah, berikut ini adalah beberapa motivasi yang harus dimiliki oleh para pengusaha. Yang pertama, ubah mindset bahwa bekerja untuk belajar bukan hanya untuk mencari uang. Seorang pengusaha sejati pasti bisa menjadikan suatu pekerjaan sebagai media untuk belajar dan menggali serta mengembangkan potensi yang ada di dalam diri. Dan uang memang penting untuk dijadikan tujuan dalam berusaha, tetapi ilmu juga tidak kalah penting dari hal tersebut. Dengan memiliki ilmu, maka seorang pengusaha akan menjadi lebih kaya raya, sebab pola pikirnya tidak terbatas, melainkan menyeluruh kepada semua lingkup pengembangan bisnis. Menikmati proses belajar dengan sungguh-sungguh akan membawa bisnis lebih awet dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Kedua, jangan mudah putus asa, karena merasa lelah itu sangat wajar. Para pengusaha sukses pasti pernah dong melewati berbagai macam kegagalan dalam menjalankan proses usaha. Tetapi hal tersebut membuktikan bahwa perjalanan sebuah bisnis pasti tidak akan pernah mulus dan mudah. Dan pasti ada lika-liku dan rintangan yang sangat panjang juga dan melelahkan. Menariknya, banyak pengusaha sukses yang selalu semangat dan tidak mudah menyerah dan putus asa. Ya, memang begitulah seharusnya. Motivasi tersebut harus dimiliki semua pengusaha yang ingin sukses. Bagi mereka, kegagalan tidak menjadi akhir dari segalanya. Justru kegagalan bisa menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga, yang bisa mengantarkan mereka menuju ke jalan kesuksesan. Oleh karena itu, jangan pernah putus asa apabila mengalami kegagalan. Namun, buktikanlah dan gapai kesuksesan yang sempat tertunda. Dan yang ketiga, yaitu hidup itu sangat dinamis, maka berinovasilah. Mengerjakan sesuatu yang monoton setiap harinya memang bisa menimbulkan rasa bosan. Hal tersebut juga pasti dirasakan oleh pelanggan apabila penjual menawarkan produk yang sama setiap harinya. Saat bisnis mulai dijalankan, jangan ragu untuk membuat inovasi dan kreasi baru untuk mengembangkan suatu produk. Kehadiran produk-produk baru yang kreatif dan inovatif tentu akan meningkatkan daya beli pelanggan, sehingga penjualan akan meningkat. Carilah referensi tentang produk yang sedang tren saat itu di masyarakat, kemudian padukan dengan kreativitas untuk memperoleh produk yang unik dan menarik. Yang keempat, bangun jaringan bisnis agar semakin kuat. Sekarang sudah saatnya untuk membangun jaringan bisnis atau relasi, sebab kesuksesan seorang pemilik bisnis tidak pernah lepas dari bantuan sesama pengusaha. Setiap daerah umumnya akan mempunyai komunitas bisnis yang beranggotakan pengusaha dari daerah tersebut. Dan temukan serta bergabunglah dengan komunitas tersebut. Dengan bergabung, maka bisnis dan usaha yang sedang dijalankan akan lebih mudah berkembang dan maju.
Dan selain itu, komunitas bisnis juga bisa memberikan kesempatan untuk menemukan rekan bisnis yang tepat untuk dijadikan berkolaborasi di kemudian hari. Dan yang kelima, semuanya berawal dari hal kecil, maka hargailah nominal uang. Para pengusaha sukses biasanya akan sangat menghargai nominal uang. Meski kecil, tapi mereka paham bahwa uang tersebut adalah hasil dari jernih payahnya selama ini. Mereka lebih percaya saat uang kecil dikumpulkan, maka suatu saat nominalnya akan semakin besar. Mengumpulkan uang memang memerlukan waktu yang lama dan butuh jangka waktu yang panjang. Terlebih jika uang tersebut dipakai untuk ekspansi bisnis. Tapi ingatlah bahwa semua hal berawal dari hal-hal yang kecil. Apabila kita mau menghargai hal kecil tersebut, maka kita pasti akan lebih bisa menghargai suatu hal yang lebih besar. Yang keenam, temukan mentor dan senior yang tepat. Menjadi seorang penyemangat untuk diri sendiri, tentu itu tidak mudah. Setiap kali merasa ingin menyerah, kita tentu pasti akan butuh orang yang bisa mendukung dan menyemangati kita. Mencari orang yang bisa seperti itu memang sulit, karena sifatnya idealisme orang-orang zaman sekarang. Akan tetapi, apabila kita mau berusaha dan meluangkan waktu, maka percayalah bahwa kita bisa menemukan orang yang tepat. Jadikan mereka sebagai teman dan juga mentor yang bisa menuntun kita ke jalan kesuksesan dan ke jalan menuju kemajuan. Dengan begitu, kita akan semangat untuk maju dan untuk berkembang. Yang ketujuh, menyederhanakan sistem yang rumit. Nah, ini masalah yang muncul di dalam kehidupan memang sangat kompleks. Jadi penting sekali untuk kita selalu sabar dan tidak membuat beberapa hal semakin terasa rumit. Temukan cara untuk membuat hal rumit menjadi sederhana, yaitu supaya masalah cepat selesai. Misalnya saja dalam merancang produk, gunakan rancangan yang sederhana dengan memakai konsep yang unik dan kreatif, sehingga produk yang dibuat bisa laris di pasaran. Merancang kesederhanaan memang tidak mudah, tetapi hal tersebut justru menjadi sebuah tantangan sendiri untuk segera dipecahkan. Yang kedelapan, yaitu lakukan sesuatu hal yang baru. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa melakukan sesuatu yang menonton tentu akan menimbulkan kebosanan. Akibatnya karena motivasi untuk sukses mulai surut. Dan untuk mencegah hal tersebut, maka lakukanlah hal-hal baru supaya bisnis bisa bergerak dengan dinamis. Temukan juga suatu hal yang bisa dijadikan sumber inspirasi. Lakukan juga sebuah perubahan untuk memperkaya bisnis dan juga diri sendiri. Dan yang kesembilan, pengusaha sukses tahu dong apa yang perlu dilakukan di dalam hidup. Motivasi itu bersifat sangat luas dan kadang-kadang rumit. Akan tetapi, semua motivasi akan memberikan jawaban atas segala pertanyaan, seperti mengapa saya berada di posisi ini, dan apa yang sebenarnya tujuan hidup saya. Dan juga kita perlu mengetahui tentang mengapa kita hidup, dan harus menjadi benar-benar hidup. Oleh karena itu, kita perlu menentukan tujuan hidup yang ingin kita capai. Apa saja hal yang perlu kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang ke-10 yaitu kerja keras. Kesuksesan dalam berbisnis
tidak akan bisa diperoleh dengan cara yang instan. Kita juga harus selalu memiliki semangat untuk bekerja keras dan mau berkorban untuk segala hal, mulai dari tenaga, waktu, pikiran, dan juga uang atau modal. Dengan begitu, tentu kemampuan kita akan lebih terasah dan juga memiliki mental yang siap untuk menghadapi berbagai rintangan. Yang ke-11 yaitu membangun sistem dalam bekerja. Ketika kita sudah berani memulai sebuah bisnis, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan fokus terhadap bisnis itu sendiri, dengan membangun dan memiliki sistem yang baik, maka proses perjalanan bisnis kita akan lebih lancar dan mudah dalam meraih kesuksesan. Mulai titik tersebut, bisnis kita akan lebih berpotensi meraih keuntungan dan juga kesuksesan. Yang ke-12, mengembangkan ide. Modal awal dari sebuah bisnis adalah ide, di mana ide tersebut akan menjadi sebuah dasar atau pendaso yang digunakan untuk membangun sebuah bisnis yang maju dan sukses. Akan tetapi, ide tersebut tidak bisa datang begitu saja, sebab kita juga perlu mengembangkan dan juga melatih diri sendiri supaya kualitas diri kita juga meningkat. Yang ke-13 yaitu selalu optimis. Semua hal yang ada di dalam proses berbisnis seperti tantangan dan juga kegagalan akan terasa sangat sulit dan juga berat untuk dihadapi. Akan tetapi, apabila kita bisa selalu berpikir positif, salah satunya yaitu dengan menanamkan sikap optimis di dalam diri kita, maka tentu kita akan bisa lebih berani dalam menghadapi semua persoalan yang hadir di dalam perjalanan bisnis yang kita kembangkan. Yang ke-14, berpikir terbuka atau open-minded. Dalam menjalankan sebuah usaha, kita tentu akan menemukan banyak sekali perubahan dan juga berbagai kondisi yang harus dihadapi. Seperti halnya trends pasar sampai heavy yang kerap kali berubah dengan cepat. Untuk menyikapi hal itu, pastikan bahwa diri kita bisa berpikir terbuka atau open-minded dan siap menerima segala bentuk masukan atau kritikan. Yang ke-15, bersikap profesional. Bersikap profesional tidak hanya wajib untuk dilakukan oleh seorang pengusaha saja, tapi hampir semua orang harus memiliki hal tersebut, mulai dari lingkungan kantor, bisnis, dan lingkungan sosial lain. Sikap profesional seperti itu akan membantu kita supaya tetap fokus pada rencana yang ingin dicapai untuk memajukan dan menyukseskan bisnis. Tidak hanya itu saja, dengan bersikap profesional juga dapat membuat kita terlihat lebih tegas, cepat, dan lugas dalam menghadapi semua persoalan yang hadir. Yang ke-16 yaitu berusaha dan selalu berdoa. Selain berusaha, kita juga perlu berdoa, sebab semua yang kita lakukan tentu atas izin Tuhan Yang Maha Esa. Apabila kita sudah melaksanakan semua usaha dalam menjalankan sebuah bisnis, maka jangan sampai lupa untuk mengiringinya dengan sebuah doa. Hal tersebut bertujuan agar usaha yang kita lakukan mendapatkan berkah dari Tuhan dan bisa meraih kesuksesan dengan lebih mudah. Yang ke-17 yaitu para pengusaha tahu apa yang harus dilakukan setiap harinya. Jika kita sudah mengetahui apa saja yang perlu dilakukan setiap harinya, maka kita bisa menentukan apa saja yang harus kita lakukan di dalam hidup kita sendiri. Dan pengusaha sukses akan menentukan setiap tugas dan tujuan mereka setiap akan memulai hari.
Kita bisa menentukan tujuan hidup seperti 1 bulan sekali, lalu ditinggalkan lagi, yaitu setiap 1 terakhir. Kita bisa menentukan tujuan hidup kita setiap hari untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar. Hal tersebut akan memotivasi diri kita untuk tetap bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. Yang ke-18, siapkan kondisi mental setiap harinya. Dengan membuat rencana setiap hari saja tidak akan pernah cukup. Kita juga perlu untuk mempersiapkan kondisi mental dan memotivasi diri menggunakan 4 cara ini, yaitu 1. Mendengarkan musik. Ini adalah salah satu cara untuk membantu dalam meningkatkan semangat. Yang kedua, membuat album di ponsel untuk berbagai hal yang ingin dilakukan di dalam hidup. Dan yang ketiga, melihat tujuan hidup kita setiap hari, sebelum tertidur dan setelah bangun. Dan yang keempat atau yang terakhir, membaca kata-kata yang bersifat memotivasi. Itu adalah 4 cara dengan memotivasi diri. Yang ke-19 adalah pengusaha yang susah menentukan tujuan yang luar biasa. Cara yang kerap dilakukan oleh pengusaha sukses dalam memotivasi diri sendiri adalah dengan menentukan sebuah tujuan. Menurut psikologi, ahli saraf, dan ilmuwan lain, bahwa menetapkan sebuah tujuan akan menanamkan memotivasi dalam diri seolah-olah kita sudah menyelesaikan tujuan tersebut. Itu artinya dengan menetapkan tujuan, entah itu kecil atau besar, jauh atau dekat, pada masa depan, sebagian dari otak akan mempercayai bahwa hasil yang diinginkan merupakan bagian penting dari dalam diri kita. Dengan menentukan akan menjadi sebuah pendorong yang cukup kuat untuk mencapai hasil yang kita tetapkan. Di sebuah perjalanan karir atau bisnis, tentu akan ada yang menertawakan tujuan besar dari orang lain. Bahkan beberapa orang lainnya juga mencemooh tujuan itu. Namun ada juga orang yang menetapkan tujuan luar biasa dan mereka akhirnya bisa mencapai hal-hal yang besar, kemudian menjadi pengusaha yang sukses. Yang ke-20 yaitu seorang pengusaha sukses tidak akan pernah lupa dengan tujuannya. Hanya dengan menentukan tujuan saja tidak cukup untuk menjadi sebuah pendorong atau motivasi dalam mencapai kesuksesan. Kita juga perlu mengingat tujuan yang sudah kita rencanakan sejak awal. Ingat setiap rencana dengan cara ditulis dan menaruhnya di dalam ponsel, di komputer, dan digantung di dinding. Selalu ingat dan tempatkan tujuan di dalam ingatan dan jangan lupa untuk selalu memotivasi diri. Dari pembahasan di atas bisa disimpulkan bahwa motivasi diri adalah salah satu kekuatan besar, mendasar, dan kuat yang bisa membedakan para pengusaha sukses dan mereka yang masih terombang-ambing dari satu bisnis ke bisnis lain tanpa tujuan yang jelas. Sekian penjelasan mengenai motivasi menjadi berusaha yang sukses.